Kita bahas Al-Baqarah 186 183 Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minggu lalu saya ke Ketapang ya, tidak ada ya, temani putra kiai saya. Putra ini guru saya juga, Gus Ahmad namanya. Beliau guru saya juga. Beliau ngajar saya di takhusus fikih, ya, ngajar bab fikih. Beliau juga ahli hadis. Beliau juga hafal Mukhtasar Bukhari. Setoran dari awal sampai akhir. Mukhtasar Bukhari itu kitab ringkasan Bukhari. Jadi hadis Bukhari itu jumlahnya ada 7.000. Sebenarnya dalam Bukhari itu, dalam 7.000 hadis itu banyak pengulangan. Misalnya Nabi bicara tentang jangan lupa tunaikanlah sholat dan bayarlah zakat. Maka hadis ini ada di bab sholat dan ada di bab zakat. Jadi dalam 7.000 hadis Bukhari itu sebenarnya ada pengulangan yang kalau diringkas-ringkas disatukan, tak usah diulang maksudnya, tinggal 2.800 gitu. Nah, jadi Mukhtasar Bukhari itu kitab Bukhari cuman diringkas, dalam arti mengulangi pengulangan. Nah, itu guru saya itu hafal Mukhtasar Bukhari itu setoran bil ghaib, langsung satu majelis kubro bahasa kami itu. Jadi Mukhtasar Bukhari itu kalau kita Quran kan itu 10 kali Quran lah. Karena kan satu halaman tuh panjang, beda sama Quran yang jarak-jarak kan. Dan juga ngapal hadis itu lebih sulit daripada ngapal Quran. Kenapa? Karena kalau Quran, Allah sudah firmankan dalam Quran bahwasanya Allah akan mudahkan yasarna li zikri. Allah mudahkan Quran untuk dihafal. Sedangkan hadis tidak ada fadilah untuk menghafalkan. Tidak ada keistimewaan agar kita bisa menghafal cepat. Maksudnya tidak ada jaminan kita tuh bisa menghafal hadis dengan cepat. Beda sama Quran. Kalau Quran memang Allah mudahkan. Tapi kalau untuk hadis itu memang tidak ada jaminan agar kita mudah menghafalnya. Tapi beliau tuh bisa hafal Mukhtasar Bukhari itu. Beliau juga sudah kubro 30 juz. Ini kenapa saya cerita? Karena luar biasa gitu ya. Jadi di Temboro itu kiai kami itu termasuk luar biasa lah menurut saya. Beliau tuh punya anak itu semuanya alim, semuanya hafal Quran. Yang beberapa hari lalu ini ada anaknya Kiai Ubaidillah, itu namanya adiknya Kiai Uzairon. Itu beliau baru selesai hataman Quran kubro itu setoran Qurannya itu dari awal sampai akhir sekali duduk. Jadi bukan setoran besok setoran lagi, enggak. Jadi setoran 30 juz bil ghaib itu kubro itu maksudnya setoran tuh sekali duduk setoran 30 juz. Nah, itu anak Kiai Ubaidillah sudah hatam kemarin. Umur beliau 9 tahun. Jadi 9 tahun hafal Quran sekali duduk. Jadi yang saya pikirkan tuh ini nih bukan usaha, bukan usaha tapi anugerah. Kenapa ya?
Jangankan anak kecil ya, kita disuruh ngapal dengan kemauan yang sungguh-sungguh, yang tak ada main. Kita kan udah tua tak main lagi kan. Beda sama budak kecil kan pengennya main. Bapak suruh ngaji nak. Pas ngaji emang dia, bapak pergi main lagi gitu kan, udah kan. Kita tua nih yang tak ada main misalnya, cobalah suruh ngapal segitu. Oke lah bapak yang tua-tua nih mungkin udah tua alasan, tapi yang masih 30 nih ya cobalah saya misalnya suruh ngapal seperti itu. Masya Allah susah. Ini 9 tahun sudah hafal dengan lancar seperti itu. Dan bukan cuma satu itu, rata-rata anaknya seperti itu semua, anak kiai itu. Jadi memang anugerah ya, anugerah. Nah, kenapa beliau punya anugerah keistimewaan seperti itu? Nah, yang saya lihat pertama memang amalan orang tuanya itu kuat. Jadi orang tuanya itu semuanya punya amalan untuk anaknya dari zaman kiai ayahnya itu, jadi Kiai Mahmud itu punya amalan. Di Temboro itu ada suluk namanya. Suluk itu zikir atau rekod ya, atau rekod. Mungkin itu dibuka untuk awam ya. Jadi kalau pengen belajar suluk ke Temboro bisa belajar zikir. Jadi 2 minggu tuh puasa biasanya, tak boleh makan daging biasanya. Kemudian nanti di malam kita ditaruh di kelambu-kelambu tuh berzikir menggantungkan hati kepada Allah. Nah, itu amalan pondok seperti itu. Termasuk amalan Kiai Mahmud itu ketika istri itu melahirkan tuh menghatamkan Quran tuh berapa puluh kali gitu. Kemarin itu yang Gus Ahmad yang saya temani itu menikah. Mahar pernikahannya selain duit ya, selain duit antaran itu, di antara maharnya menghatamkan Quran 30 juz bil ghaib sebelum berhubungan badan. Jadi abis nikah, kalau kita abis nikah kan pengen langsung bantai ya. Ini abis nikah setoran dulu 30 juz. Masya Allah itu luar biasa ya. Jadi luar biasa itu. Jadi wajar ketika punya anak itu memang hebat karena amalan seperti itu. Nah, jadi maksudnya kita kan kalau pengen punya anak yang soleh, yang pintar, Allah kasih kecerdasan, anugerah itu, ya kita jangan salahkan anak kita juga. Ya anak kita mungkin salah kok dia nakal kan. Tapi kita salahkan diri kita juga. Mungkin kita ini kurang amal, mungkin kita ini kurang zikir, mungkin kita ini kurang baca Quran begitu kan. Nah, kenapa tadi saya lihat tuh beliau itu kalau secara harian itu ya sama seperti kita. Punya rasa bercanda juga, main juga. Tapi kalau disuruh belajar, disuruh menyampaikan ilmu, disuruh Quran tadi, Masya Allah lancar luar biasa. Itu beliau kemarin sebelum nunggu pesawat itu delay kan. Jadi pesawat Lion itu delay, bukan Lion Wings itu delay. Itu sambil nunggu itu baca Quran. Sampai di pesawat baca Quran, bukan baca Quran setoran. Jadi ada yang nyimak kan, setoran Quran, melancarkan hafalan sampai pesawat itu mendarat baru berhenti setoran itu. Jadi memang hari-hari Masya Allah luar biasa Quran itu. Nah, dan di Temboro pun nih Ramadan nanti ini juga hidup suasana seperti itu. Jadi di masjid-masjid itu tarawihnya 1 juz, ada yang 1,5 juz, ada yang 1 juz, itu di masjid. Kalau di kamar-kamar, di halakah-halakah biasa, di komplek-komplek pondok, asrama pondok, itu ada yang 5 juz, ada yang 10 juz, ada yang 15 juz, ada yang 30 juz. Jadi kalau Bapak ke sana ke Temboro, itu 24 jam ada baca Quran. Ada yang tadarus, ada juga baca Quran ketika tarawih tadi. Jadi mulai habis isya, selesainya sahur. Jadi habis isya langsung lanjut tarawih sahur. Nah, kenapa saya ceritakan ini? Agar kita Ramadan nanti pun kita ini bisa lebih baik gitu Bang. Nah, karena kita ini hari ini merasa diri kita ini hebat, diri kita ini mantap, soleh, dengan alasan kita ini sudah istiqomah sholat 5 waktu, walaupun kadang-kadang masbuk, walaupun kadang-kadang bolong, kadang-kadang tak ke masjid misalnya kan. Nah, tapi kita sudah merasa kita ini soleh, anak soleh ya, tak pernah mencuri, tak pernah berbohong ya. Amalan kita tadi sholat 5 waktu, dengan kadang-kadang bolong tadi, baca Quran pun 1 lembar setiap hari itu udah kayak paling soleh di dunia dah kan gitu. Padahal sebenarnya kalau kita bandingkan dengan amalan orang-orang soleh itu jauh. Jangankan sahabat sama ulama zaman dulu ya, nggak usah kita bandingkan sama Imam Syafi'i macam-macam lah, itu jauh. Tapi orang zaman sekarang pun kita jauh gitu Pak. Saya cerita di Temboro. Apa pergi ke Temboro sana ada puluhan ribu manusia di sana. Itu isinya kebaikan tok isinya. Kenapa? Di Temboro tak boleh megang HP, tak ada TV. Jadi rumah-rumah itu tak ada TV-nya. Tidak ada yang dangdutan di desa itu. Bahkan tak boleh merokok di pondok itu. Jadi memang isinya itu agama semua. Kalau kita bandingkan dengan diri kita tuh jauh sekali dari suasana seperti itu. Ya. Jadi kami itu sampai di
Ketapang itu, ya saya itu capek sekali sama kawan itu. Kenapa? Kami bangun itu sebelum subuh, tidur itu jam 12, jam 1, jam 2. Di Pontianak kemarin kami nemani itu jam 2 baru pulang ke rumah saya. Jam setengah 2 baru selesai ziarah di Habib Al-Qadri, itu Sultan Syarif Al-Qadri, makam beliau di mana ya? Batu Layang kemana tuh? Nah, itu ada makam tuh kan, makam Sultan Al-Qadri itu ziarah kami jam 12 malam sampai jam setengah 2. Kok malam? Ya karena sebelumnya beliau ngisi ceramah, ngisi pengajian. Jadi maksudnya Masya Allah, itulah kehidupan anak pondok seperti itu. Kok di pondok Temboro seperti itu. Dan dari subuh istighosa jam 3 subuh itu, ya sampai jam 10 selesai program. Itu programnya, belum infirodi, baca Quran infirodi, Waqiyah infirodi, Al-Muluk infirodi. Jadi maksudnya amalan kita sama mereka itu jauh. Termasuk saya juga, saya Satya Temboro. Cuman kalau dibandingkan sama mereka jauh. Kenapa? Karena saya sudah di rumah gitu. Nah, karena dari rumah ini Masya Allah banyak macam kan. Kita banyak kesibukan dunia lah, banyak macam-macam lah. Jauh dibandingkan di Temboro itu ya, di pesantren dan lain sebagainya. Jadi maksudnya amalan kita ini sama orang zaman sekarang saja jauh, apalagi sama kehidupan ulama zaman dulu, apalagi dengan kehidupan umat sebelum Rasulullah itu kan. Walaupun umat kita ini terbaik ya, tapi umat zaman sebelum Nabi itu luar biasa amalnya, kalah kita. Ada yang sujud terus, ada yang berzikir terus. Pernah kita dengar kisah orang di zaman dulu itu kan, yang umurnya 80 tahun. Katanya saya punya anak meninggal umur 80 tahun katanya. Kita kaget dengar anaknya meninggal umur 80 tahun. Jadi mas anaknya, jadi bagaimana emak itu? Anaknya 80 tahun. Maka disampaikan bahwasanya umat nanti akhir zaman itu umurnya 60 sampai 70 tahun. Apa kata dia? Kalau seandainya saya hidup di zaman itu nih, saya tidak mau lagi main-main, tidak mau sia-sia, saya akan gunakan untuk ibadah. Ya, karena memang orang zaman dulu itu seperti itu. Hebatnya. Maka kita ini hari ini kan, kita hidupnya hakikatnya ingin mencari pertolongan Allah. Kita ini ingin dekat kepada Allah, ingin menjaga hubungan kita kepada Allah. Bagaimana kita ini nanti ingin ketemu Rasulullah di surga, di padang mahsyar. Bagaimana kita ingin dipandang oleh Allah, sedangkan amalan kita tuh jauh sekali. Di sekeliling beliau-beliau, di sekeliling para nabi, di sekeliling Rasulullah, dan yang dekat sama Allah itu berlapis-lapis manusia yang dekat, yang taat sekali kepada Allah. Nah, maka Ramadan ini kita, bagaimana kita ini usaha, kita ini memperbaiki diri, kita koreksi diri kita ini agar bagaimana kita ini bisa menjadi lebih baik, ya. Agar kita ini bisa menjadi lebih baik, menjadi dekat kepada Allah. Orang hari ini ketika punya kekasih, suami istri, macam-macam lah, pasti mereka itu ada hubungan setiap hari. Suaminya mungkin pergi jauh, pasti istrinya menghubungi di mana saja, udah makan belum, macam-macam kan. Nggak tahu lah yang udah tua, ya masih muda seperti itulah. Kan kalau 1 hari atau 2 hari sih tidak menghubungi, itu kan timbul tanda tanya, sayang apa enggak istri aku nih, sayang apa enggak kasih aku nih. Padahal cuman 1 hari tak dihubungi, 2 hari tak dihubungi, udah suzon nih, jangan-jangan selingkuh, jangan-jangan marah nanti itu. Padahal antara suami istri itu hubungan itu ya tidak ada sebenarnya, hanya hubungan pernikahan. Tidak ada hubungan darah, dia tidak saling melahirkan, macam-macam, hanya hubungan pernikahan yang bisa cerai. Tapi saja dituntut untuk selalu mendekat, selalu ingat. Hari ini Allah dengan kita ini punya hubungan yang sangat dekat sekali antara Tuhan dengan hamba. Tidak ada yang paling berjasa dalam kehidupan kita melebihi Allah. Orang tua kita, mama kita sayang sama kita, tapi dibanding Allah jauh. Rasulullah sayang sama kita melebihi ibu kita, tapi dibanding Allah, kasih sayang Allah jauh lebih baik daripada kasih sayang Rasulullah. Bayangkanlah kasih sayangnya Allah kepada kita. Tapi kok bisa orang di akhirat itu ada yang dimasuk neraka oleh Allah, ada yang dihukum oleh Allah. Itu dihukum karena keadilan Allah, bukan karena Allah marah sama kita, bukan karena Allah kejam, tapi keadilan Allah. Karena kalau tidak dihukum, manusia ini enak sekali. Ada yang mencuri, menipu, korupsi, membunuh ribuan orang, tak dihukum. Bayangkanlah, tak adil kalau seandainya tidak ada neraka gitu, Pak. Hari ini saja manusia dengan mudahnya mengkafirkan orang, dengan mudahnya menerakakan orang. Ada itu saya dengar macam-macam lah orang zaman sekarang. Dikit-dikit itu ahli neraka tuh, itu orang itu mendusta, itu orang itu macam-macam. Bayangkanlah sesama manusia, dia mengkafirkan orang, sesama manusia dia menerakakan orang.
dengan hanya satu kesalahan, padahal orang ini punya 1000 kebaikan. Jadi hanya karena satu kesalahan, 1000 kebaikan orang ini tidak tampak. Manusia ini bilang kau ahli neraka, awas kau di neraka, macam-macam kan omongan orang yang sekarang kan, untuk menjelekkan orang itu kan. Ini padahal orang itu yang mengatakan kamu neraka, kamu gini, cuman melihat satu kesalahan, padahal dia punya 1000 kebaikan. Bayangkanlah hari ini Allah melihat hati kita, Allah melihat diri kita, yang mana Allah tahu kebaikan kita sikit tapi gaya luar biasa, kebaikan sikit tapi kejahatan kita ini luar biasa. Kita ini banyak sekali salahnya. Yang Allah tampakkan hari ini, saya ngomong isi pengajian, kita sholat berjamaah, ini hanya kebaikan yang tampak. Padahal di dalam diri kita, di balik itu banyak sekali kejahatan-kejahatan kita yang Allah sembunyikan. Tapi apakah Allah langsung ketika ada penjahat macam-macam langsung Allah cebloskan ke neraka? Tidak. Ada ke orang, karena orang ini jahat ya, ketika masuk kubur langsung cemplung ke neraka gitu. Jadi kubur langsung ke neraka gitu. Saking Allah marah sama dia gitu, Pak. Ini ada. Kenapa? Allah sayang sama manusia sehingga Allah masih kasih kesempatan dia. Orang kafir Allah kasih kesempatan, penjahat Allah kasih kesempatan. Itulah kasih sayang Allah yang tidak dimiliki manusia. Manusia tadi dengan mudahnya karena kesalahan sedikit, perbedaan pendapat, perbedaan pandangan, saling menyalahkan, saling menerakakan, saling menjahat-jahatkan, saling menjelek-jelekkan. Hanya karena berbeda pandangan. Padahal orang itu sholat, tahajud, berzikir, baca Quran gitu, Pak. Hanya karena berbeda pandangan, dia mampu meneraka-nerakakan orang. Ini Allah hari ini melihat keburukan kita yang banyak sekali, tapi Allah masih menyayangi kita. Allah belum masukkan kita ke neraka. Bahkan nanti kalau kita banyak hadis itu, kita akan menemui Allah itu adalah zat yang arhamur rahimin, yang maha pengasih dari sekalian penyayang. Kenapa? Karena banyak sekali di hari kiamat itu manusia yang Allah ampuni dan Allah beri syafaat untuk dia. Banyak sekali. Seluruh manusia yang datang di hari kiamat selain para nabi, rata-rata orang yang membawa dosa segunung, termasuk kita semua. Membawa dosa segunung. Tapi Allah kasih kita ampunan sebesar langit dan bumi. Jadi luar biasa. Kok ada orang yang masih dihukum itu memang parah sekali gitu, Pak. Kok masih ada orang yang masih dihukum itu parah sekali. Semoga kita bukan termasuk orang yang parah itu ya. Maka para hadirin sekalian, ini sebentar lagi bulan Ramadan tiba ya. Ini kita ini setiap tahun datang Ramadan kepada kita. Maka Ramadan ini bulan kasih sayangnya Allah kepada kita. Allah ini kasih kesempatan kepada kita untuk kita ini menyusul amal kita. Kenapa saya katakan menyusul amal kita? Ibarat kita ini nabung. Satu kita pengen naik haji. Maka kita ini kerja gaji cuma 1 juta, 1 juta, 1 juta. Tapi ada 1 bulan sama bos itu digaji setiap harinya 1 juta. Jadi bukan setiap bulan, tapi setiap hari 1 juta. Maka setiap hari kerja itu hakikatnya kita ini dikasih bos kita untuk mengejar celengan kita. Karena mungkin celengan kita sedikit, sehingga kita dikasih bonus double-double agar kita menyusul. Sama umat akhir zaman ini umurnya cuma pendek dibanding umat zaman dahulu. Tapi kok bisa umat ini terbaik, dalam arti umat ini kok bisa masuk surga terlebih dahulu daripada umat yang lain? Karena banyak keistimewaannya. Di antaranya keistimewaan paling besar adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Al-Quran. Karena Rasulullah orang yang mulia, maka umatnya pun menjadi umat yang mulia. Di antara cara Allah buat hambanya ini bisa menyusul amalan umat terdahulu yang lebih senior adalah di antaranya adalah bulan Ramadan ini. Sehingga amalan kita ini yang sedikit, satu malamnya lebih baik daripada 1000 bulan seperti di Lailatul Qadar. Begitu pula hari-hari yang lain itu dilipat gandakan seluruh amalan-amalan kita gitu ya. Maka kita ini bisa menyusul amal umat terdahulu dan menyusul ketertinggalan kita dalam amal. Karena hadirin sekalian, kita ini semuanya pasti mati ya. Kita semua ini akan datang masa pejam mata bangun-bangun sudah bukan di dunia lagi, tapi di padang mahsyar. Kalau kita pernah bayangkan tuh, Masya Allah rasanya itu macam mana gitu. Tiba-tiba kita bangun bukan di dunia gitu kan. Maka kita ini bagaimana mumpung di dunia, kita ini memperbaiki diri kita ya. Kita bacakan Al-Baqarah ya. Jadi dalil puasa itu ada dalam Quran surah Al-Baqarah dimulai dari ayat 183 ya. Ini dalil puasa. Puasa secara bahasa itu diambil dari bahasa Arab as-siyam. As-siyam artinya puasa. As-siyam secara bahasa artinya menahan ya. Jadi dalam Quran itu bahasa Arabnya puasa. Kita maksudnya puasa menahan diri dari makan dan minum itu menggunakan lafaz as-siyam. Sedangkan as-saum
itu digunakan nanti Siti Maryam. Beliau berpuasa untuk tidak berbicara kepada siapapun. Jadi maksudnya Siti Maryam itu menahan diri dari tidak berbicara, puasa bicara. Maka kalau asyam di dalam Quran digunakan untuk puasa dalam istilah menahan diri dari makan dan minum. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian semua bertakwa. Jadi ayat ini Allah buka dengan wahai orang-orang yang telah beriman. Amanu artinya telah beriman, menggunakan fi'il madhi dalam bahasa Inggris simple past tense ya, kata lampau. Jadi wahai orang yang telah beriman. Jadi asal usulnya kata-kata ya ayyuhalladzina amanu dalam Quran itu ketika di Madinah, asbabun nuzulnya. Ketika ayat Makkiyah menggunakan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Kenapa menggunakan manusia? Karena mereka belum beriman. Maka ketika mereka sudah kenal Allah, sudah beriman kepada Rasulullah, sudah siap menerima syariat, maka Allah perintahkan sebuah syariat. Maka ayat ini tentang puasa ini turun selepas Nabi hijrah ke Madinah. Ketika di Mekah belum ada syariat puasa dan sholat berjamaah, sholat 5 waktu belum ada. Mereka masih sibuk dakwah ketika di Mekah. Tapi ketika di Madinah, ketika mereka sudah Islam, sudah siap membangun desa Islam, Madinah sudah siap membangun daerah Islam, sudah siap menerima syariat Islam karena sudah banyak perkara iman masuk selama di Mekah. Maka barulah Allah berfirman, wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian itu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Jadi sebelum zaman Nabi Muhammad, orang-orang sebenarnya juga sudah ada yang puasa. Ya. Sudah ada yang puasa, hanya saja puasanya tidak seperti kita modelnya, yaitu 30 hari di bulan Ramadan. Tidak ada Ramadan zaman itu. Kemudian juga tidak seperti kita. Kalau seperti kita ada sahur dan ada buka. Kok zaman dulu lebih lama, kadang ada yang 1 hari 1 malam puasanya. Nah, maka sebenarnya puasa kita ini dibuat ringan oleh syariat. Kenapa? Karena tahu umat kita ini lemah-lemah. Puasa dari subuh sampai maghrib udah banyak yang buka kan? Ya. Jadi nanti Ramadan jangan sampai tidak puasa karena alasan tidak sahur. Sahur itu sunnah, usahakan sahur. Sahur itu sunnah. Tapi kalau seandainya tidak terbangun, jangan tidak puasa karena alasan tidak sahur. Kenapa? Karena sebenarnya puasa kita ini ringan. Kalau bapak tidak sahur, dan puasa tidak akan terkena apa-apa, kecuali memang sakit ya, bapak maksudnya memang sakit. Tapi kalau badannya sehat, maka kalaupun dia puasa tanpa sahur itu sebenarnya kuat sampai maghrib. Dan saya sudah sering membuktikan. Ketika dulu di pondok sunnah itu karena ada lauk kan, belum pesan sahur kan. Nah, jadi udah puasa tanpa sahur. Nah, jadi sebenarnya kuat ya. Karena puasa kita ini udah nyaman sekali. Banyak orang bulan Ramadan bukan kurus malah tambah gendut. Kenapa? Makin banyak makannya. Ketika sahur lauknya enak, ketika buka bantai. Zaman Nabi dulu makan buka puasa dengan tamarot, dengan beberapa biji kurma. Kalau tidak ada maka alal ma, dengan air. Jadi memang bukanya itu. Kalau kita kan enggak, buka puasa dimulai dengan kurma, mulainya dengan kurma. Habis kurma, pisang goreng, korket, risoles, itu baru kue, bingkai berendam, cai kue macam-macam. Itu baru pembukaan. Nanti habis maghrib lanjut lagi makan nasi macam-macam banyaknya. Nah, ketika tarawih udah nak mampu lagi dah. Ketika tarawih bilang ke istrinya, kita cari masjid yang 8 rakaat, ayo. Nah, jadi itu zaman dulu puasa itu lebih berat sebenarnya. Maka zaman kita ini puasanya lebih ringan. Nah, kenapa? Jadi maksudnya jangan gara-gara hal sepele, malas, capek, tidak kuat kita nih tak puasa ya. Nah, jangan, sudah dibuktikan oleh semua orang dari zaman Nabi Muhammad tidak ada yang mati gara-gara puasa. Nah, tidak ada yang mati kan? Tapi ada orang mati itu. Namanya mati ini naik motor ada yang mati, di rumah ada yang mati, di kamar pun ada yang mati, di WC pun ada yang mati. Nah, cuman maksudnya kalau secara asbab puasanya itu, maka tidak ada yang mati gara-gara puasa. Jadi jangan khawatir.
Bahkan puasa itu sehat, sumu tasihu. Berpuasalah kalian maka kalian itu sehat. Kenapa sehat? Dengan puasa kita mengistirahatkan organ tubuh. Hari ini badan kita ini kemasukan barang terus, letih nih, lambung gitu nih mengelolanya. Belum selesai lambung kita ini mengeluarkan sari-sari makanan dari ayam, nasi, karbohidrat, sayur kita macam-macam, datang lagi gulai kambing, sate macam-macam. Pusing malah dia, campur-campur dalam sini kan. Nah, jadi puasa hakikatnya membuat kita ini sehat secara keduniaan. Tapi kalau secara agama jangan niat puasa karena sehat, tidak ada fadilahnya. Kita niat puasa karena menjalankan perintah Allah, ingin diampuni dosa kita dan agar menjadi orang yang bertakwa. Apa keutamaan puasa atau fadilah daripada puasa? Allah sendiri berfirman, la'allakum tattaqun, agar kalian itu bertakwa. Jadi maksud daripada puasa ini, hikmahnya adalah menyucikan tubuh kita dan mempersempit jalan-jalan setan sehingga kita ini menjadi lebih mudah bertakwa. Jadi kemudian di ayat selanjutnya Allah berfirman, ayyamam ma'dudat, puasa itu ada di beberapa hari yang tertentu. Faman kana minkum maridhan, maka jika di antara kalian ada yang sakit, au ala safarin, atau berada dalam perjalanan, fa iddatum min ayyamin ukhar, maka boleh dia berbuka dan nanti dia ganti di hari-hari yang lain. Jadi kalau orang itu mungkin dia sakit sehingga tak mampu puasa, atau safarin, musafir, maka dia boleh tidak berpuasa, tapi nanti wajib diganti di bulan yang lain. Bagaimana kriteria sakit yang menyebabkan orang boleh tak puasa? Kriteria sakitnya adalah sakit yang kalau dilanjutkan puasa bisa menyebabkan tubuhnya makin parah penyakitnya, atau bisa menyebabkan dia mati misalnya. Itu maka dia tidak boleh puasa, bahkan kalau seperti itu maka dia harus berbuka. Begitu pula musafir. Musafir ini boleh tidak puasa, tapi ada syaratnya dalam fikih. Apa syaratnya musafir boleh tak puasa? Dia mulai safar di subuh, sebelum subuh. Kalau dia pergi ke Jakarta jam 8 pagi, maka tidak boleh nanti di Jakarta ketika siangnya dia batalkan dengan alasan musafir. Kenapa? Karena ketika dia pagi tadi sudah punya kewajiban penuh untuk puasa. Kok dia batalkan? Tidak boleh. Misalnya orang ini pengen pergi dari Pontianak ke Sulawesi, perjalanan 3 hari, mungkin dia transit kan. Maka dia pergi jam 8 dari Pontianak, maka hari itu dia wajib puasa. Namun besoknya ketika dia transit di Jakarta, boleh dia tidak berpuasa. Kenapa? Karena dia sudah di perjalanan itu mulai dari subuhnya. Ketika sampai di tujuan, barulah dia ini sudah tak boleh lagi puasa. Jadi kalau musafir itu syaratnya tadi ya, dari awal subuh. Akan tapi untuk musafir ini beda sama sakit. Kalau musafir ini kewajiban dia masalah puasa dia, mana yang paling afdol, si musafir ini berbuka apa tidak? Maksudnya puasa apa tidak? Mana yang paling afdol? Maka diperinci dulu. Kalau seandainya dengan dia ini puasa bisa menyebabkan perjalanan terhambat atau dirinya sakit, maka afdolnya buka puasa. Kalau seandainya dia ini tidak masalah dengan dia puasa selama perjalanan, maka bagusnya dia tetap puasa, karena tidak ada masalah kalau dia puasa. Dan pendapat kedua inilah yang bagus kita amalkan di zaman sekarang. Dalam arti apa? Walaupun kita perjalanan, tetap kita ini puasa. Kenapa? Karena puasa Ramadan, walaupun kita ganti di hari lain, tidak akan menyamai pahala daripada di bulan Ramadan itu sendiri. Kenapa? Karena bulan Ramadan ada keistimewaan yang banyak sekali. Kalau kita ganti di tahun lain pun, di hari lain, di bulan lain, itu pun tidak bisa menambal ataupun tidak bisa seperti ketinggian daripada puasa di bulan Ramadan. Jadi bagusnya kita tetap puasa, karena zaman sekarang ini beda sama zaman Nabi. Zaman Nabi itu mereka naik unta, panas-panas di padang pasir, jalan kaki, naik keledai. Naik kuda pun capek, Pak. Naik kuda tuh kok kita goyang-goyang gini Kalau ada yang pernah naik kuda dah sini orang nih? Goyang sering, naik kuda tak pernah ya? Naik kuda itu capek juga, naik kuda itu. Di Jawa ya, kuda di Pontianak ini tak tahulah kenapa tak hidup kuda ya. Kalau di Jawa itu banyak kuda itu. Kalau naik kuda pun capek. Jadi zaman dulu tuh memang perjalanan orang Arab tuh luar biasa sehingga ada keringanan. Maka zaman sekarang ini
pun tidak masalah kita kerjakan keringanan itu. Tapi tadi lebih baik kita ini puasa. Ini masalah puasa ya, beda sama jamak. Kok jamak qasar kalau ditanya mana yang afdal di perjalanan, kita jamak apa tidak? Jawabannya afdal justru jamak. Kenapa? Karena Nabi selama perjalanan selalu jamak. Jadi kalau kita tidak jamak, kita tidak ikut Nabi, sebenarnya gitu kan. Yang kedua, jamak ini hadiah keringanan kepada kita dari Allah. Maka Allah ngasih kita hadiah, maka bagusnya kita terima. Jadi sebenarnya kok di perjalanan bagusnya malah jamak. Jadi jangan sok ngejos lah. Alah saya pengen sempurna ya sholat zuhurnya 4 rakaat, nanti asar 4 rakaat, macam-macam sempurna di waktunya. Nah, ini tidak masalah. Nah, tapi sebenarnya paling afdal justru adalah jamak kalau dalam perjalanan. Kita lanjut lagi, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan wajib bagi orang yang berat menjalankannya, jika mereka tidak berpuasa, maka wajib baginya membayar fidyah, yakni memberi makan seorang miskin. Jadi kalau orang yang tidak mampu puasa, ayat ini sebenarnya menurut Ibnu Abbas dinasakh sama ayat setelahnya ya, karena tidak ada alasan tak mampu. Tapi sebagian ulama mengatakan ayat ini tak dinasakh. Tapi maksud tak mampu di sini tadi orang tua renta yang memang sudah tak mampu lagi puasa, maka boleh dia tak puasa. Sebagai gantinya dia membayar fidyah. Fidyah itu membayar denda kepada, bukan bayar denda ya, membayar 1 mud makanan kepada fakir miskin. Kalau dia tak puasa 1 hari, maka dia kasih 1 mud makanan tuh senilai 675 gram beras. Ya, jadi fidyah itu untuk orang yang tadi, untuk orang yang dia tak mampu puasa, maka boleh diganti dengan fidyah. Tapi kalau kita mampu puasa, seandainya di Ramadan tahun lalu misalnya ada bolong-bolongnya, maka wajib kita ganti di Ramadan di bulan selanjutnya. Gini ya, kalau seandainya kita nanti tidak puasa karena malas, kita tidak puasa karena malas misalnya, maka wajib tidak kita kodok puasa itu? Wajib tidak? Wajib ya. Begitu pula kalau zaman dulu kita tidak puasa karena mungkin belum tobat, mungkin belum dapat hidayah maksudnya. Nah, itu maka kalau ada orang yang masa mudanya tak puasa, dia wajib mengkodoi sekarang ini. Tapi Ustaz, saya dulu masa muda tak pernah puasa, udah 10 tahun saya tak pernah puasa. Berarti wajib saya kodok tuh? Ya wajib kodok. Berarti 10 tahun berarti kali 1 bulan puasa, berarti 10 bulan saya wajib puasa. Ya wajib mengkodok 10 bulan. Ya, tapi kan boleh diurutkan, boleh tidak. Boleh kita nih sekuat-kuatnya lah. Nanti Senin kita bayar ketika Senin Kamis gitu. Bisa jam berapa sih? Jam 9. Saya ada kawan satu angkatan namanya Mbah Mustafa itu. Kerjaan beliau itu mengkodoi puasa sama mengkodoi sholat. Jadi beliau itu kerjaan itu sholat ya setiap hari. Kenapa saya tanya sholat Mbah? Ternyata dia punya kodoan di masa mudanya. Jadi Mbah itu umurnya 63 tahun. Jadi selama di mondok itu, sambil mondok, sambil mengkodoi sholatnya selama puluhan tahun itu. Luar biasa. Masih tua, tapi merasa diri kuat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemarin meninggal dunia Mbah Mustafa namanya. Itu angkatan saya mondok, santri tertua di Temboro. Umurnya 63 tahun lebih di zaman saya. Sekarang berarti udah lebih lagi ya. Umurnya 63 tahun, tapi tidak mematahkan semangat Mbah itu untuk menuntut ilmu agama. Mondoknya sama seperti orang normal. Dalam arti ikut kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai selesai itu. Nah, jadi beliau punya keluarga. Beliau punya keluarga, bukan jomblo tua gitu ya. Dia punya keluarga, punya cucu. Cucunya mondok juga di Temboro. Nah, jadi tapi kakek itu hijrah ke Temboro, sampai Temboro mondok. Ini luar biasa, ahli ilmu sejati namanya. Karena zaman sekarang orang belajar ilmu karena disuruh, karena macam-macam lah kan. Nah, ini Mbah ini karena kemauan seorang, padahal sudah tua. Jarang sekali ada orang yang mampu seperti itu. Saya punya teman banyak umur 20-an itu. Ketika mondok boyong itu artinya berhenti tengah jalan. Kenapa berhenti? Saya tanya. Alah, saya nak maaf, sudah tua, dah mau kawin lah saya kata dia. Udah tua, padahal umur sudah 45. Ini Mbah Mustafa umur 63 tahun mondoknya. Tapi luar biasanya beliau sekarang meninggal di Temboro dalam keadaan menuntut ilmu agama. Fisabilillah, yakin tuh luar biasa derajat tinggi di sisi Allah itu ya. Kenapa? Karena kata Rasulullah, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fisabilillah. Barang siapa yang keluar
untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah hatta yarji, sampai dia kembali ke rumahnya. Dan sampai sekarang mbah itu belum kembali ke rumahnya. Dikubur pun insya Allah masih fisabilillah itu. Masya Allah, luar biasa. Sekarang tadi dimakamkan di makam syuhada di Temboro ya. Jadi Temboro itu ada makam syuhada namanya. Jadi dimakamkan di sana. Luar biasa beliau itu ya. Angkatan saya itu ramah orang. Umur 60 tahun masih mondok. Jadi kalau ngaji itu pakai kitab tuh, pakai kacamata tebal, pakai kaca pembesar lagi. Jadi double, kacamata satu, kaca pembesar satu. Pakai kaca pembesar bulat itu kaca gitu. Karena kitab Arab itu udahlah kecil tulisannya, kertasnya warna kuning, tak ada harokat lagi. Bahasa Arab itu kan. Tapi mbah itu tak menyurutkan semangatnya untuk belajar agama. Hari ini banyak kawan-kawan saya ketika mondok itu berhenti dengan alasan apa? Allah susah, tak paham, pening kepala saya. Itu Mbah Mustafa udah tua, otak udah tua dah. Udah bekakat masih gitu kan. Tapi tak ada putus asa mondok tuh. Masya Allah. Jadi ini maksudnya, jadi cerminan kita pengen seperti beliau. Dalam arti apa? Menghabiskan sisa umur untuk Allah. Itu yang kita inginkan. Kita sudah hidup dari kecil, hidup untuk diri kita. Dalam arti apa? Kita semua rata-rata di sini hidup untuk kita. Agar kita kaya, agar kita bahagia, agar kita bisa punya rumah mewah, agar kita punya mobil, agar kita ini semua. Tidak ada hidup kita ini agar Allah ridho. Nah, ini yang ingin kita perbaiki di sisa umur kita. Kita rubah hidup kita bukan lagi untuk saya, tapi untuk Allah Subhanahu wa taala, agar Allah ridho kepada kita. Nah, maka semoga Ramadan ini menjadikan kita ini berubah menjadi orang yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ada pertanyaan sampai sini? Mungkin? Tidak ada ya? Di Ramadan ini nanti masih ada pertemuan lagi? Masih ada ya? Masih ada. Maksudnya masih belum Ramadan kan? Belum. Masih Sabtu ya, Ahad ya. InsyaAllah semoga bermanfaat. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.